Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathan Roy, NIM 1908419 dari jurusan Pendidikan Geografi 4A. Saya di sini akan memberikan materi tentang penambangan terbuka dan penambangan bawah permukaan. Ya, langsung saja ke materinya. Ya, yang pertama yaitu penambangan terbuka. Penambangan terbuka adalah kegiatan penambangan yang dilakukan di atas permukaan dan para pekerja berhubungan langsung dengan udara luar. Kegiatan penambangan biasanya dimulai setelah penggalian tanah dan batu-batuan yang menutupi kandungan mineral. Sementara itu, penambangan bawah tanah masih menyisakan tanah dan batuan yang menutupi kandungan mineral, dan mineralnya sendiri diambil dengan membangun terowongan bawah tanah. Kegiatan penambangan terbuka biasanya menggunakan alat berat untuk menggali tanah dan batuan di atas mineral-mineral yang dicari, dan kemudian mesin penggaruk akan mengambil mineralnya. Terdapat beberapa jenis penambangan terbuka, yaitu strip mining, open pit mining, dan mountain top removal mining. Yang pertama, strip mining. Strip mining merupakan penambangan lepas adalah praktik penambangan lapisan mineral dengan pertama-tama menghilangkan sebidang tanah dan batuan di atasnya atau lapisan penutup. Aktivitas ini juga disebut sebagai pemindai lapisan penutup. Ini paling sering digunakan untuk menambang batu bara dan lignite atau batu bara coklat. Penambangan strip hanya praktis jika tubuh biji yang akan digali relatif dekat dengan permukaan. Jenis penambangan ini menggunakan beberapa mesin terbesar di dunia, termasuk eskavator beroda yang dapat menggerakkan sebanyak 12.000 meter kubik bumi per jam. Ada dua bentuk penambangan strip, yaitu metode yang lebih umum adalah pengupasan area yang digunakan pada medan yang cukup datar. Untuk mengekstraksi endapan di area luas, setiap strip pada panjang digali, lapisan penutup ditempatkan di dalam penggalian yang dihasilkan oleh strip sebelumnya. Dan yang kedua yaitu penambangan kontur, melibatkan pemindahan lapisan penutup di dalam lapisan mineral dekat singkapan di daerah perbukitan, di mana singkapan mineral biasanya mengikuti kontur tanah. Pengupasan kontur seringkali diikuti dengan penambangan auger ke lereng bukit untuk menghilangkan lebih banyak mineral. Cara ini biasanya meninggalkan teras di lereng gunung. Alat yang biasa digunakan yaitu debugger 288, eskavator bucket wheel digunakan dalam strip penambangan. Dan mining yang kedua yaitu open pit mining. Penambangan terbuka juga dikenal sebagai mega pertambangan terbuka case atau terbuka penambangan dipotong adalah penambangan permukaan teknik penggali atau batu mineral dari bumi dengan penghapusan mereka dari pit terbuka. Kadang-kadang dikenal sebagai pinjam. Bentuk penambangan ini berbeda dengan metode ekstraktif yang membutuhkan terowongan ke dalam tanah, seperti penambangan dinding panjang. Tambang terbuka digunakan ketika endapan biji atau batuan yang berguna secara komersial ditemukan di dekat permukaan. Ini ditetapkan pada biji atau bebatuan yang ditemukan di permukaan karena lapisan penutupnya relatif tipis atau bahannya diinginkan secara struktural tidak cocok untuk pembuangan terowongan, seperti halnya untuk pasir, arang, dan kerikil. Sebaliknya, mineral yang ditemukan di bawah tanah tetapi sulit untuk diambil kembali karena bebatuan keras dan dicapai dengan menggunakan bentuk penambangan bawah tanah. Untuk membuat tambang terbuka, penambangan harus menentukan informasi biji yang berada di bawah tanah. Hal ini dilakukan melalui pengeboran lubang probe di tanah. Kemudian plot lokasi lubang pada peta. Informasi diperoleh melalui lubang dengan memberikan gambaran tentang luas vertikal tubuh biji. Informasi vertikal ini kemudian digunakan untuk mengadu lokasi relatif bangku yang akan ditambang. Penting untuk mempertimbangkan kadar dan nilai ekonomi biji di lubang potensial. Tambang terbuka yang menghasilkan bahan bangunan dan batu bara biasanya disebut quarries.
Yang ketiga, mountain top removal mining atau penambangan penghapusan puncak gunung (MTR). Juga dikenal sebagai penambangan puncak gunung, adalah suatu bentuk penambangan permukaan di puncak atau penggunaan puncak sebuah gunung. Lapisan batu diekstraksi dari gunung dengan memindahkan tanah atau lapisan penutup di atas lapisan. Proses ini dinilai lebih aman dibandingkan dengan penambangan di bawah tanah lapisan batu bara, diakses dari atas dan bukan dari bawah tanah. Di Amerika Serikat, metode penambangan batu bara ini dilakukan di pegunungan Appalachian di Amerika Serikat bagian timur. Bahan peledak digunakan untuk menghilangkan hingga 400 kaki vertikal gunung yang mengekspos lapisan batu bara mendasarinya. Batuan dan tanah yang berlebih dibuang ke lembah berdekatan yang disebut isian holler atau isian berlubang, atau bisa juga isian lembah. Dan selanjutnya yaitu penambangan bawah permukaan. Penambangan bawah permukaan. Penambangan batu keras bawah tanah mengacu pada berbagai teknik penambangan bawah tanah yang digunakan untuk menggali mineral keras. Biasanya yang mengandung logam seperti biji, yang mengandung emas, perak, dan besi, tembaga, seng, nikel, dan timbal. Tapi juga menggunakan teknik yang sama untuk menggali biji permata, seperti berlian atau rubi. Penambangan batu lunak mengacu pada penggalian mineral yang lebih lunak seperti garam, batu bara, atau pasir minyak. Akses bawah tanah mengakses biji bawah tanah dapat dilakukan melalui lereng atau rem, poros vertikal miring, atau adit tolak portal. Penurunan dapat berupa terowongan spiral yang melingkari sisi deposit atau lingkaran di sekitar deposit. Penurunan dimulai dengan pemotongan kotak yang merupakan portal ke permukaan, tergantung pada jumlah lapisan tertutup dan kualitas batuan dasar. Gorong-gorong baja galvanis mungkin diperlukan untuk tujuan keselamatan. Mereka juga dapat dimulai ke dinding tambang terbuka. Poros adalah galian vertikal yang tenggelam berdekatan dengan badan biji. Poros ditenggelamkan untuk badan biji, di mana pengangkutan ke permukaan dengan truk tidak ekonomis. Pengangkutan poros lebih ekonomis daripada pengangkutan truk di dalamnya. Dan tambang mungkin mengalami penurunan dan tanjakan. Adits adalah penggalian horizontal di atas bukit atau gunung. Adits digunakan untuk badan biji horizontal atau hampir horizontal, di mana tidak diperlukan lereng atau poros. Penurunan sering dimulai dari sisi dinding tinggi tambang terbuka ketika badan biji memiliki kadar yang dibayar yang cukup untuk mendukung operasi penambangan bawah tanah, tetapi nisabah kupas menjadi terlalu besar untuk mendukung metode ekstraksi cor terbuka. Mereka juga sering dibangun dan dipelihara sebagai akses keselamatan darurat dari pekerja bawah tanah dan sarana untuk memindahkan peralatan kerja ke tempat kerja. Ya, itulah materi yang saya sudah berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.